Halo semuanya, kita lanjut lagi pembahasannya di nomor 8. Di sini Riko menendang bola, teman-teman, yang bermasa setengah kilogram. Kelajuannya 3 meter per sekon dan gaya yang diberikan adalah 40 Newton. Jarak sentuhan kaki Riko agar kelajuan bola menjadi 5 meter per sekon adalah titik. Nah, kita akan menggunakan persamaan usaha ya. Ya, kita tulis dulu yang diketahui. Itu ada massa setengah kilogram, kemudian ada kecepatan awal 3 meter per sekon, dan ada gaya itu 40 Newton. Kemudian kecepatan akhirnya adalah 5 meter per sekon. Yang ditanya adalah jaraknya atau perpindahannya ya. Jarak sentuhnya berapa meter. Kita akan jawab menggunakan persamaan usaha. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi usaha itu adalah gaya dikalikan perpindahan. Nah, kemudian energi kinetik adalah perubahannya adalah setengah massa kali V kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Nah, di sini kita masukkan saja sudah satuannya SI. Kemudian massanya tadi setengah kilogram dan V-nya yang kita V-nya ada ya, V-/nya 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Nah, di 40 kali S sama dengan 1/4 dikali 25 kurangi 9. 40 kali S sama dengan 1/4. Ini dikurangi berapa ya kira-kira ya? 16 ya. 16. Nah, 16 dibagi 4, 4. Nah, berarti jaraknya adalah maaf. Benar ya, benar kan? Benar. 40 kali S sama dengan 4. Wah, ini berarti S-nya berapa? 1/10 ya, teman-teman ya. 1/10. Karena 40 dikali 1/10 atau dibagi 10 itu sama dengan 4. Ini satuannya meter ya. Nah, gitu. Kemudian kita langsung saja. Jadi ya, 40 kali 1/10 ya teman-teman. 4 kan. Nah, gitu ya. Penjelasannya kenapa bisa 1/10 S-nya ya. Nah, kemudian berarti 0,1 meter. Nah, yang diminta jawabannya adalah cm. Berarti untuk jadi cm kita kalikan dengan dari sini saja ya. Kita kalikan dengan 100 karena 1 meter adalah 100 cm. Dicoret-coret jawabannya adalah 10 cm. Ya, jadi jawabannya yang D ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di nomor 8 ini yang diketahui itu ada sudut elevasi 60 derajat. Kemudian ada energi kinetik awal 400 Joule dan yang ditanya adalah energi potensial saat di titik tertinggi. Jadi kalau bendanya itu dilempar ke atas ya dengan sudut 60 derajat, tentu saja bentuknya nanti itu adalah parabola ya, teman-teman ya. Jadi bentuknya itu parabola. Nah, di sini ada dua kecepatan teman-teman yang ke sana ini V0 ya. Ini V0 Y dan ini V0X. Nah, kalian pasti sudah tahu ya. Jadi saat dia di titik tertinggi ini, kecepatan V0 Y-nya itu 0. Habis dia sudah tidak bisa naik lagi. Yang ada hanyalah kecepatan V0 X-nya atau Vx-nya. Nah, gitu teman-teman. Kenapa V0 Y-nya itu 0 ya? Karena berkurang karena ada gravitasi. Ya, ada gravitasi.
Nah, itu yang membuat dia semakin lama semakin kecil dan habis. Kalau yang pada sumbu X-nya itu tetap, dia selalu tetap. Nah, itu teman-teman. Nah, maka saat dia di titik puncak, EP-nya itu sama dengan EK pada sumbu X gitu ya, teman-teman. Nah, di sini yang diketahui adalah alfa, teman-teman, 60 derajat, kemudian ada EK0 itu sama dengan 400 Joule. Nah, di sini ya, teman-teman, langsung saja di sini kita di sini ya. Ya. Jadi kalau V0X itu sama dengan Vx. Nah, itu sama dengan V0 cos 60 derajat. Gitu, teman-teman. Jadi Vx-nya ini adalah V0 kali setengah. Nah, jadi Vx-nya adalah setengah V0. Ya. Oke, sekarang yang ini kita jabarkan. Jadi EK0 itu sama dengan setengah M V0 kuadrat, teman-teman. Maka energi kinetik 0 tadi itu berarti 400 ya. 400 Joule itu sama dengan setengah M V0 kuadrat. Gitu. Nah, tidak usah dijabarin lagi ya. Udah ini aja. Nah, terus di sini kita lanjut ya. Ya, kita cari ya. EP saat di puncak ya. EP puncak misal. Energi potensial puncak itu adalah EKX. Nah, sama dengan setengah M Vx kuadrat. Setengah M Vx itu tadi kita dapat ini, teman-teman, setengah V0. Nah, kita kuadratkan jadi setengah M. Ini seperempat ya. Seperempat V0 kuadrat. Nah, maka kita tinggal kasih di sini. Kalikan ya 1/8 M V0 kuadrat. Gitu. Jangan. Nah, kita ini kan aja enggak apa. Setengah ya, karena kita cari di sini nanti. Jadi ini seperempat. Terus ya, kalikan setengah M V0 kuadrat. Nah, ini jadi EK0. Nah, K seperempat K0 ya. Maka energi potensial di puncak itu sama dengan seperempat EK0. Jadi seperempat dikali 400 Joule. Nah, hasilnya adalah ini 100 ya. Coret 100 Joule. Nah, gitu, teman-teman. Jawabannya yang E. Nomor 10, teman-teman. Jadi di sini ada bola, masanya itu 250 gram, kecepatannya 20 meter per sekon, konstanta bekasnya 400 Nm. Jadi saat bolanya ini memiliki energi kinetik, dia akan menekan, misalkan ini nanti dia menekan sampai sini, X ini, maka bekas akan memiliki energi potensial ya. Tapi energi potensial bekas. Jadi kalian tahu energi potensial bekas itu adalah setengah Kx kuadrat. Nah, langsung saja di sini masanya adalah 250 gram. Kita ubah ke kilogram jadi 0,250 kilogram atau 0,25 kilogram atau seperempat kilogram. Kemudian kecepatannya V-nya 20 meter per sekon dan K-nya adalah 400 Newton per meter. Jangan lupa ya, kalau gram ini harus diubah ke kilogram agar satuannya menjadi SI. Karena nanti ini Newton ini satuannya gaya itu kilogram. Nah, lanjut aja ya. Di sini nanti energi kinetik itu akan diubah menjadi energi potensial bekas ya.
Jadi saya langsung saja, energi potensial pegasnya sama dengan energi kinetik. Energi potensial pegas tadi adalah setengah K X kuadrat, ini setengah M V kuadrat. Jadi setengahnya bisa dihapus, kemudian K-nya kita masukkan 400 Newton per meter, X kuadrat, ini masanya per 4 kg, dan V-nya 20 meter per sekon kecepatannya. Nah, di sini saya nggak masukkan lagi satuannya, langsung saja, ini 1/4, ini 2, ini 400. Nah, kita bisa bagi 100. Jadi 400 X kuadrat sama dengan 100. Maka nolnya bisa dicoret, maka X kuadrat itu sama dengan 1 dibagi 4. Ya, turun sedikit. Maka X sama dengan akar 1/4 sama dengan setengah meter ya satuannya. Nah, setengah meter sama dengan 50 cm ya. Nah, jadi jawabannya yang D. Oke, terima kasih teman-teman. 3 soal aja untuk satu video ini. Terima kasih juga sudah dukung, dan jangan lupa untuk like videonya ya kalau membantu. Sampai jumpa.